Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Hizkia Briandida Lombok. Pada saat ini saya akan membuat tugas learning journal dengan materi yang sangat menarik yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu hakikat media dalam pembelajaran. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran sebagai proses komunikasi. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana memahami dan mendengarkan orang lain. Sebagai calon pendidik, saya perlu belajar menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menciptakan suasana yang terbuka agar siswa merasa nyaman dan berpartisipasi. Saya juga belajar bahwa kesalahpahaman sering terjadi karena komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menggunakan berbagai media dan gaya komunikasi agar pesan pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh semua siswa. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Media memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembelajaran karena berfungsi sebagai penghubung antara guru dan peserta didik. Dalam proses belajar, media membantu menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih mudah dipahami, menarik, dan bermakna. Tanpa media, proses pembelajaran bisa menjadi abstrak dan kurang efektif. Media pembelajaran dapat berupa alat visual, gambar, video, peta, audio, rekaman suara, lagu, maupun digital, presentasi interaktif. Aplikasi pembelajaran dalam sistem pembelajaran media menjadi salah satu komponen utama yang berperan mendukung ketercapaiannya tujuan belajar bersama dengan guru, peserta didik, metode dan evaluasi. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu manfaat penting untuk efektivitas. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Melalui media, pesan dan informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Media juga membantu mengatasi perbedaan gaya belajar siswa. Ada yang lebih mudah memahami melalui gambar, suara, atau pengalaman langsung. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu prinsip seleksi media yang efektif. Pemilihan media pembelajaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Guru perlu menerapkan prinsip seleksi media yang efektif agar media yang digunakan benar-benar mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Media yang efektif adalah media yang sesuai dengan tujuan, karakteristik peserta didik, materi, dan kondisi lingkungan belajar. Kita masuk juga pada materi yang ketiga, yaitu transformasi di era digital. Namun, transformasi ini juga menuntut kesiapan kompetensi digital, baik bagi guru maupun siswa. Guru harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak agar pembelajaran tetap bermakna, bukan sekedar mengikuti tren. Kita masuk pada materi yang keenam, dampak positif media digital. Media digital memberikan banyak dampak positif dalam dunia pendidikan, mulai dari teknologi, pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Guru dan siswa perlu terus beradaptasi dengan perkembangan digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Jika digunakan secara bijak, media digital akan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas belajar dan membentuk generasi yang kreatif, cerdas, dan kritis. Kita masuk pada materi yang ketujuh, peran krusial guru sebagai fasilitator. Dalam proses pendidikan modern, peran guru tidak lagi hanya sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator. Bagaimana guru yang membantu peserta didik untuk belajar secara efektif, mandiri, dan bermakna. Sebagai fasilitator, guru berfungsi mengarahkan, membimbing, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dan kita masuk pada materi yang ke-8, efektivitas multimedia dalam pembelajaran kompleks. Multimedia merupakan gabungan dari berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas yang digunakan secara terpadu untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran yang kompleks, multimedia memiliki peran penting karena dapat membantu menjelaskan konsep atau materi yang sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal.